Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, dengan senang hati saya menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di Yeremia pasal yang ke-24. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Anda tentang hukuman yang bakal menimpa kepada bangsa Yehuda. Dan hukuman ini sifatnya sangat dilematis. Mereka dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama, mereka harus rela untuk menyerah dan diangkut dalam pembuangan di Babel. Dan pilihan yang kedua adalah mereka bertahan, mereka perang, dan mereka akan mati oleh karena pedang, mati oleh karena kelaparan, dan mati oleh karena penyakit sampar. Rencana Tuhan buat mereka adalah supaya mereka memilih untuk menyerah saja dan bersedia untuk diangkut di Babel. Memang rasa-rasanya ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin mereka harus menjadi budak di Babel sana? Tapi itu adalah sebuah kehendak Tuhan buat mereka. Bukannya dihukum Tuhan, lalu mereka tetap mengeraskan hati. Lalu kemudian di Yeremia pasal yang ke-24 dipertegas. Apa akibatnya ketika mereka memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan, dan apa akibatnya kalau mereka mengeraskan hati terhadap kehendak Tuhan? Maka Tuhan melalui Nabi Yeremia, dia memberikan penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Ada buah ara yang baik dan ada buah ara yang buruk. Mari kita lihat dan mari kita baca di dalam ayat yang kelima. Kita lihat dulu buah ara yang baik itu gambaran seperti apa. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Sesungguhnya inilah maksud Tuhan. Tuhan menginginkan bangsa Yehuda menyerah saja kepada Babel dan kemudian diangkut di sana, dan memang harus menjalani hukuman sebagai budak di pembuangan di negeri orang-orang Kasdim itu. Tapi itu adalah kehendak Tuhan, sebab Tuhan akan mengarahkan matanya untuk kebaikan mereka, dan Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem suatu saat nanti. Dan sungguh digenapi 70 tahun kemudian, bangsa Yehuda diizinkan kembali dari pembuangan di Babel sana. Dan Tuhan sendiri juga mengatakan bahwa dia atau bangsa Yehuda akan menjadi umat Tuhan, dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Karena di Babel inilah mereka akan belajar mencintai Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Maka Tuhan melambangkan bahwa ini adalah buah ara yang baik. Memang menyedihkan dihukum dengan seperti itu, tapi seharusnya mereka memilih hukuman yang satu ini, bukan malah memilih seperti yang dilakukan oleh Raja Sedekia. Apa yang dilakukan Raja Sedekia? Ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib, menjadi perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat di mana aku mencerai mereka, dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Kalau kita membaca di ayat yang pertama, di situ Tuhan membandingkan dua raja. Yang pertama adalah Raja Yekonya atau Raja Konya bin Yoyakim. Ini adalah Raja Yehuda yang bersedia untuk mengikuti tawaran daripada Babel untuk ditawan dan berada dalam pembuangan di sana. Maka ini digambarkan buah ara yang baik. Dan selanjutnya
Raja Yekonia digantikan oleh Raja Sedekia. Raja Sedekia ini rupanya meresponi dengan cara yang berbeda. Memilih untuk mengeraskan hati, memilih untuk melawan, maka akibatnya adalah Tuhan membuat mereka semuanya mati oleh karena pedang, oleh karena kelaparan, dan oleh karena penyakit sampar. Maka digambarkan seperti buah ara yang jelek. Di antara dua pilihan yang buruk, tetaplah memilih untuk jatuh dalam kehendak Tuhan. Inilah yang penting untuk kita ketahui. Inilah yang penting untuk kita pelajari. Kadang-kadang kita melakukan kesalahan di masa lalu, kita melakukan sebuah kebodohan, akibatnya sungguh fatal. Memang akibat itu harus kita tanggung, tapi ingat, dalam menjalani akibat itu kita tetap harus memilih apa yang baik dan apa yang benar. Saya harap Anda menangkap maksud saya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus menjalani hukuman. Cara kita menjalani hukuman itu, janganlah kita menjalaninya dengan cara yang salah. Itu artinya kita mengulang lagi kesalahan yang sebelumnya. Kita dihukum, oke, tapi belajarlah untuk menjalani hukuman itu dengan benar. Sesungguhnya itulah kehendak Tuhan buat Yehuda pada waktu itu. Karena pemberontakan mereka, Tuhan mengizinkan Babel menyerang mereka. Maksud Tuhan adalah terima hukuman itu, bersedia untuk dibuang di Babel, lalu di sana Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Allah buat mereka, bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Dan jangan berlaku seperti Raja Sedekia. Sudah salah, dihukum, tapi meresponi hukuman Tuhan ini dengan cara yang sangat salah, yaitu mengeraskan hati dan menentang peringatan Tuhan. Akibatnya sungguh mengerikan. Maka hari ini, kalau memang kita sedang menjalani disiplin daripada Tuhan, menjalani hukuman daripada Tuhan, karena mungkin ini merupakan bagian dari konsekuensi kesalahan yang kita telah buat di waktu lalu, doa saya jalani itu dengan penuh ketaatan. Karena kita tahu di masa disiplin ini, kita belajar untuk tidak mengulangi yang sama. Kita belajar juga untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita semuanya. Tuhan berkati.